Pada masa kerajaan Mataram Islam di abad ke-17, hidup seorang gadis bernama Roro Mendut. Ia dikenal sebagai perempuan tercantik di Kadipaten Pati. Dengan wajah oval, kulit sawo matang, dan rambut hitam yang selalu disanggul rapi, Roro Mendut memancarkan pesona yang sulit dilupakan. Namun kecantikannya bukanlah satu-satunya hal yang membuatnya istimewa. Roro Mendut juga dikenal karena keberanian dan kecerdasannya yang jarang dimiliki perempuan di masanya. Roro Mendut tidak hanya cantik, tetapi juga cerdas dan berani. Kehidupannya berubah ketika pasukan Mataram yang dipimpin Tumenggung Wiroguno menaklukkan Kadipaten Pati. Sebagai bagian dari upeti, Roro Mendut dibawa ke Mataram untuk menjadi salah satu selir Tumenggung Wiroguno. Dengan hati yang berat, ia meninggalkan kampung halamannya, memandang masa depannya yang suram dengan perasaan tak berdaya. Dalam perjalanan menuju Mataram, Roro Mendut merasa resah. Hatinya memberontak atas takdir yang dipaksakan padanya. Ia memandang kehidupan sebagai sesuatu yang berharga, bukan sekadar menjadi pelengkap kehormatan seorang pria. Ia mulai memikirkan cara untuk membebaskan dirinya dari takdir ini, meski ia tahu risikonya sangat besar. Di Mataram, Tumenggung Wiroguno terpesona oleh kecantikan dan keanggunan Roro Mendut. Namun, ia terkejut saat gadis itu menolak menjadi selirnya. Penolakan ini membuat Tumenggung Wiroguno murka, tetapi juga semakin tertarik untuk menaklukkan hati Roro Mendut. Ia mencoba berbagai cara untuk membujuk Roro Mendut, dari memberikan hadiah hingga menunjukkan kekuasaannya, tetapi semua usahanya sia-sia. Roro Mendut, dengan keberanian yang luar biasa, memilih untuk menjalani hidup mandiri. Ia meminta izin untuk hidup di luar keraton dan memulai usaha sendiri. Dengan kecerdikannya, Roro Mendut mulai menjual rokok linting buatan tangannya. Keputusan ini sangat berani, karena perempuan di masanya biasanya tidak memiliki kebebasan seperti itu. Rokok linting Roro Mendut segera terkenal, bukan hanya karena kualitasnya, tetapi juga karena pesona sang pembuat. Banyak pria datang membeli rokok hanya untuk melihat senyum Roro Mendut. Usaha ini membuatnya mandiri secara finansial, sesuatu yang jarang terjadi pada perempuan di masanya. Namun, keberhasilannya juga menimbulkan iri hati dan cemburu di kalangan pria yang merasa direndahkan oleh penolakannya. Di tengah kesibukan usahanya, Roro Mendut bertemu dengan Prono Citro, seorang pemuda gagah yang juga berasal dari Kadipaten Pati. Keduanya saling jatuh cinta, meskipun mereka tahu hubungan ini akan menghadapi banyak rintangan. Prono Citro adalah seorang pemuda yang jujur dan penuh kasih sayang, yang melihat Roro Mendut sebagai lebih dari sekadar perempuan cantik. Tumenggung Wiroguno, yang mengetahui hubungan Roro Mendut dengan Prono Citro, merasa dikhianati. Ia mengancam akan menghukum Prono Citro jika Roro Mendut tidak kembali padanya. Namun, cinta Roro Mendut kepada Prono Citro lebih kuat daripada rasa takutnya. Ia menolak untuk menyerah pada ancaman Tumenggung Wiroguno dan mulai merencanakan masa depan bersama Prono Citro. Roro Mendut dan Prono Citro memutuskan untuk melarikan diri dari Mataram. Mereka tahu keputusan ini berbahaya, tetapi mereka tidak ingin hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan yang menindas. Dengan penuh tekad, mereka meninggalkan Mataram di malam yang gelap, membawa hanya barang-barang yang diperlukan untuk perjalanan panjang. Perjalanan mereka penuh tantangan. Mereka harus menyusuri hutan lebat dan menghindari pasukan Tumenggung Wiroguno yang mengejar mereka. Di setiap langkah, cinta mereka diuji oleh ancaman dan kesulitan. Namun, mereka juga menemukan kekuatan dalam kebersamaan, yang membuat mereka semakin yakin bahwa keputusan mereka adalah yang benar. Di sebuah desa kecil, Roro Mendut dan Prono Citro menemukan perlindungan sementara. Mereka mulai membangun kehidupan baru dengan menjalin hubungan dengan penduduk setempat. Roro Mendut kembali menjual rokok linting,
sementara Pronocitro membantu penduduk desa dengan keahliannya bertani. Namun, ketenangan mereka tidak bertahan lama. Tumenggung Wiroguno akhirnya menemukan persembunyian mereka. Dalam sebuah konfrontasi yang dramatis, Pronocitro mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Roro Mendut. Pertarungan itu berakhir tragis, dengan Pronocitro tewas di tangan Tumenggung Wiroguno. Keberanian Pronocitro dalam melindungi Roro Mendut menjadi bukti cinta sejatinya. Kehilangan Pronocitro menghancurkan hati Roro Mendut. Namun, ia tidak menyerah. Dengan sisa kekuatannya, ia berjuang melawan Tumenggung Wiroguno, bukan dengan senjata, tetapi dengan kata-kata yang penuh keberanian dan kebenaran. Ia mengungkapkan kebenaran tentang cinta dan kebebasan yang tidak dapat dibeli dengan kekuasaan. Tumenggung Wiroguno, yang terpesona sekaligus tersentuh oleh keberanian Roro Mendut, akhirnya membiarkannya pergi. Ia menyadari bahwa cinta dan kebebasan adalah hak yang tidak bisa dipaksakan. Meski hatinya terluka oleh penolakan Roro Mendut, ia belajar untuk menghormati keputusan gadis itu. Roro Mendut kembali ke desa kecil tempat ia dan Pronocitro pernah bermimpi membangun kehidupan bersama. Di sana, ia mengabdikan hidupnya untuk membantu penduduk desa dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Ia mendirikan sebuah komunitas untuk perempuan yang mengalami penindasan, mengajarkan mereka keterampilan agar dapat hidup mandiri. Kisah Roro Mendut menjadi legenda yang dikenang hingga kini. Ia adalah simbol keberanian, cinta, dan perjuangan melawan penindasan. Namanya terus hidup sebagai inspirasi bagi generasi berikutnya untuk memperjuangkan kebebasan dan keadilan. Tidak hanya di desa tempat ia tinggal, tetapi juga di seluruh negeri. Kisahnya menjadi teladan tentang keberanian seorang perempuan melawan sistem yang menindas. Dalam ingatan penduduk desa, Roro Mendut tetap menjadi sosok yang dihormati. Setiap tahun, mereka mengadakan upacara sederhana untuk mengenang perjuangannya. Generasi muda diajarkan tentang pentingnya keberanian dan cinta sejati, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Roro Mendut dan Pronocitro. Di masa tuanya, Roro Mendut hidup dengan tenang di desa kecil itu. Meski banyak yang ingin melamarnya, ia memilih untuk tetap sendiri. Mengenang Pronocitro sebagai cinta sejatinya, ia sering menceritakan kisah perjuangannya kepada anak-anak desa, memastikan bahwa nilai-nilai yang ia perjuangkan terus hidup di hati mereka.